Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Video tadi di depan, video potongan cuplikan ceramahnya Imaduddin bin Sarman Al-Kaburi. Ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi dari video yang sudah kita tonton bersama tadi di depan. Sebelum saya bicara sekarang, pertama dia menyebutkan bahwasanya jangan memondokkan anak-anak kita, kata Imad ya, kepada jamaah yang ada di hadapannya. Yakni jangan memondokkan anak-anak mereka di pondok-pondok pesantren yang berkaitan dengan Ba'alawi. Yang kedua, dia juga berbicara bahwasanya sudah tidak mau membaca kitab-kitab Ba'alawi ya, seperti Risalatul Mu'awana dan mungkin juga Sulam Taupeh ya, yang familiar di kalangan pondok pesantren Salafiyah, yang sudah kita ketahui bersama, yang semuanya pernah ngalamin mondok pasti pernah ngalamin belajar atau ngaji kitab sulam seperti itu. Yang ketiga, dia juga mengatakan tidak mau lagi membaca marhaba. Maksudnya adalah marhaba gaya Ba'alawi, karena kata Pak Imad ini dia juga punya marhaba sendiri ya. Kita pengen dengerin syair-syair marhaba yang katakanlah dibuat dikarang oleh Imaduddin bin Sarman Al-Kaburi ini ya. Lalu di akhir video, di potongan video tersebut, Imad juga mengatakan bahwasanya mulai sekarang kita mendeklarasikan tidak lagi baca kitab Ba'alawi dan tidak lagi baca marhaba dengan marhaba Ba'alawi. Dan mungkin juga termasuk dia mendeklarasikan untuk jangan memondokkan anak-anak kita, kata Imad, kepada jamaah yang ada di hadapannya, yakni memondokkan kepada pondok-pondok pesantren Ba'alawi. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya sebenarnya pernah menyampaikan, pertama, sebenarnya kalau Imad ini mau fokus terhadap masalah nasab Ba'alawi, kalau menurut saya mending fokus aja satu poin ke sana. Jadi enggak merembet kemana-mana. Jadi fokus dengan tujuan utama untuk membuktikan secara keilmuan ya, keilmuan yang diakui oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkait masalah urusan pan ilmu nasab seperti itu. Jadi jangan ngerembet kemana-mana. Udah nyerang Wan Sehan lah, lalu mengatakan Habib Lutfi bukan ulama lah, sampai-sampai sekarang lebih patah lagi untuk mendeklarasikan tidak baca ngaji kitab-kitab karya leluhur-leluhur Ba'alawi, tidak baca marhaba gaya Ba'alawi, jangan memondokkan anak di pondok pesantren Ba'alawi. Begini saudara, jadi kebodohan yang paling utama yang ditampilkan oleh Imad and the Gang, sebenarnya bagi saya satu poin yang paling fatal yang saya garis bawahi adalah apa? Imad and the Gang ini, Imad dan siapapun itu yang mendukungnya, poin pertama adalah memukul rata semuanya. Itu pertama. Padahal di kelompok manapun, mau Ba'alawi ataupun ulama-ulama pribumi, yang namanya oknum pasti ada, yang kelakuannya enggak benar pasti ada, yang benar pasti ada. Itu mah udah sunatullah. Di ormas saja, di organisasi, mau di NU ke Muhammadiyah ke atau ormas-ormas Islam lainnya, ormas manapun ya, itu yang namanya oknum pasti ada saja, termasuk di ormas atau organisasi-organisasi yang bukan berlandaskan asas Islam. Ini pertama adalah kebodohan yang nyata yang diperlihatkan oleh Imad and the Gang. Selalu mengatakan semuanya, karena ketika dia menyebut Ba'alawi, ya berarti semua para habaib di seluruh dunia yang klaim Ba'alawi, ya dia pukul rata semuanya. Itu pertama ya, dia pukul rata semuanya. Padahal saya sering menyampaikan, harusnya kalau mau fokus urusan nasab, udah urusan nasab saja. Walaupun katakanlah begini Imad ya ini mah barangkali videonya nyampe, nggak nyampe juga ya enggak apa-apa. Minimal saya ikut mengkanter, setidaknya kan ada yang nonton umat ini gitu. Walaupun Imad nggak nonton ataupun Imad and the Gang itu. Begini man ya, kalau seandainya fokus saja kepada tujuan utama untuk masalah pembatalan nasab Ba'alawi, nggak perlu merembet kemana-mana.
terlepas, walaupun silakanlah kalau merembet memang fakta, tapi sebut orangnya. Karena seperti apa yang saya tadi katakan, yang nama oknum di mana saja ada, yang kelakuannya salah ya pasti ada, termasuk saya sebagai manusia biasa gitu. Jadi contoh begini, misalnya ya, tujuan utama Anda ini kan menganggap bahwa nasab Ba'alawi ini kan batal. Oke, silakan Anda perjuangkan gitu. Nah, kalau andai pun Anda mau merembet ke poin yang lainnya, seperti halnya misalnya ada kelakuan di antara beberapa habaib, Anda fokus langsung ke orangnya, man. Itu Anda katakan Habib A, Habib B, Habib C, dan itu pun memang harus berlandaskan benar dan salahnya menurut kacamata agama. Jangan dibuat-buat, apalagi fitnah ya. Itu seperti itu silakan. Tapi ketika Anda mat dan itu diikuti oleh jongos-jongos Anda, jongos-jongos begal nasab, itu selalu mengatakan Ba'alawi semuanya. Buktinya mat, anaknya yang kemungkinan guru Anda ya, si kiper neraka, itu anaknya siapa namanya? Yang ngomongnya pongah, sombong gitu kan. Yang mengatakan sampai menghantam itu Habib Lutfi. Nah, saya udah bikinlah postingannya gitu kan. Banyak hantaman-hantaman anak musik kiper neraka itu yang sebenarnya memalukan dirinya sendiri karena ngomongnya nggak pakai data gitu, menyebut bahwasanya Ba'alawi gitu kan, menyebut Pancasila togut dan lain-lain, nggak pernah dengar. Dan yang paling lucu itu menganggap Ba'alawi ini adalah Wahabi, padahal Ba'alawi termasuk yang paling depan menghantam pemahaman Wahabi, apalagi Habib Rizik Syihab seperti itu. Nah, jadi diikuti oleh jongos-jongos Anda, man. Itu diikuti itu semuanya. Coba bayangkan kepada Habib Lutfi bin Yahya, peribahasanya begini, boro-boro orang waras, orang gila juga tahu Habib Lutfi ini cinta NKRI. Ini peribahasanya ya, saking menegaskan atau naukidan lah bahasa santri ya, mempertegas itu agar lebih yakin. Semuanya udah tahu Habib Lutfi paling cinta NKRI. Dari dalam ceramah-ceramah beliau itu sering sekali saya mendengar beliau menghantam orang-orang yang ingin merongrong NKRI. Lucu kan, man? Ya karena Andanya juga kayak gitu. Anda hantam sampai kepada poin yang berkaitan pada kesempatan kali ini. Coba bayangkan, man, ente nggak takut dosa? Coba bayangkan. Ini merembetnya jadi kemana-mana. Pertama, begini, man. Saya yakin kepada Allah, di Ba'alawi yang kelakuannya nggak beres masih ada, karena tetap manusia biasa ya. Yang benar banyak. Di kiai, ajengan, ustadz, pribumi, yang benar banyak. Yang nggak beres kelakuannya juga ada. Gitu. Bayangkan, man, ketika Anda bilang Ba'alawi semuanya. Padahal saya yakin kepada Allah Ba'alawi yang benar-benar ini banyak, yang pada beres kelakuannya banyak, man. Bayangkan Anda hantam semuanya. Lalu Anda seakan-akan membuat sebuah fatwa untuk jangan atau mungkin mengharamkan walau alam memondokkan anak kepada pesantren yang dimana dipimpin oleh Ba'alawi. Bayangkan, man, ketika misalnya ada beberapa pesantren yang dipimpin oleh habaib Ba'alawi yang kelakuannya beres, keilmuannya benar, omongannya sesuai dengan kelakuannya, ilmunya diamalkan, nurut manut terhadap perintahan Allah. Coba bayangkan, ucapan Anda melarang-larang orang menyebarkan kebencian ya kepada orang lain. Coba bagaimana itu akibatnya dunia dan akhirat untuk Anda. Lalu Anda saking bencinya kepada Ba'alawi mengatakan jangan mendeklarasikan seakan-akan udah jangan lagi membaca kitab-kitab karangan leluhur Ba'alawi seperti Risalatul Mu'awanah atau Bursulamut Taufik atau mungkin juga yang lainnya, saya tidak tahu semuanya. Bayangkan, Mas, bayangkan Anda kan punya pesantren. Yang saya tahu Anda punya pesantren, Anda punya santri. Saya yakin lah Anda juga ngaji kitab sulam gitu kan. Dan dulu Anda mondok ya, Anda juga kan mondok lama. Anda pasti ngalamin ngaji Sulamut Taufik. Dan itu kitab sulam gitu kan. Itu yang karangan leluhur Ba'alawi gitu. Itu udah sebuah ciri khas yang memang itu kitab pantasawuf dan juga fikih ya isinya. Gitu. Jadi itu kitab yang sudah menjadi salah satu ciri khas yang dikaji di pesantren-pesantren salafiyah. Kecuali kalau pesantren Wahabi nggak mungkin lagi kayak gitu. Ya. Itu udah biasa. Termasuk saya ngaji Sulamut Taufik pernah di pondok dulu. Pantasawuf kan waktu mondok itu dari mulai Akhlaqul Libanen itu kan, Sulamut Taufik, Kifayatul Azkiyah gitu kan, terus kesananya
akan sampai ke Ihya Ulumuddin, Hikam, banyaklah pan-pan tasawuf. Anda sampai mendeklarasikan jangan ngaji kitab seperti halnya yang dikarang oleh Pak Alawi, Risatul Muawanah lah, atau mungkin juga Sulamut Taufik, karena sama dikarang oleh leluhur Pak Alawi. Bayangkan coba Mas, Anda tidak ngeri itu, nggak takut sampai merembet kemana-mana. Gini Mas, gini maksud saya, kenapa saya mengatakan fatal? Karena Anda merembet kemana-mana, Anda juga hantam semuanya. Begini maksud saya, kenapa saya ngomong kalau Anda mau fokus masalah membatalkan nasab dengan keilmuan, fokus aja ke sana, jangan merembet kepada yang lain-lain. Kecuali kalau Anda menemukan ada oknum Pak Alawi kelakuannya yang nggak benar, misalnya, ya silakanlah, tidak masalah. Seperti saya juga pernah bikin konten, kalau saya mendengar ada orang, mau dia Pak Alawi, kamu pecinta Pak Alawi, yang ngomong berguru kepada satu Habib Bodoh lebih utama daripada 70 kiai, kan saya nggak setuju dengan pendapat itu. Saya pernah bikin kontennya, saya akan dicek lagi. Ya, seperti itu. Ini resikonya man, kalau Anda